Selamat pagi kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawakan cerita kembali. Ini untuk cerita bulan Agustus yang berjudul tentang kisah mawar dan bambu. Nah, gimana cara ceritanya? Seperti apa alat peraganya? Seperti yang sudah kakak-kakak lihat, di sini ada bunga mawar, di sini ada bambu, pokok bambu di situ sudah ada. Nanti kakak-kakak silakan perhatikan bagaimana ceritanya hari ini, oke? Daripada kita tunggu lama-lama, kita saksikan ceritanya. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya? Baik semua? Coba yang baik angkat tangan dong. Yang semangat angkat tangannya tinggi-tinggi. Semuanya semangat. Wah, kakak lihat sih semuanya penuh dengan senyuman yang indah sekali hari ini. Yeay. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih sesuatu. Kalian pernah nggak mengeluhkan sesuatu yang ada dalam diri kalian? Contoh gini, apa sih aku di sini? Kenapa sih aku memiliki orang tua begini? Kenapa sih temanku bisa dapat hadiah begini? Kok aku nggak bisa dapat sih? Kok temanku diberikan sepeda, kok aku enggak sih? Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah mengeluh begitu? Membandingkan dirinya sama temannya. Temanku lo pintar, kok aku udah belajar sungguh-sungguh, udah belajar semua, tapi aku nggak bisa seperti dia. Ada yang begitu? Semuanya penuh mengeluh dan membandingkan dirinya sama orang lain. Kira-kira kalau hal itu terus kita lakukan, itu akan membuat kita merasa happy atau tidak happy? Tidak happy. Kita merasa tidak senang, kita merasa tidak puas. Tentu saja hal itu kurang baik. Harusnya kita itu harus belajar bersyukur. Apa yang kita miliki hari ini, nah belajarlah syukuri itu. Jangan pernah bandingkan sama orang lain. Nah, sama dengan kisah cerita yang akan kakak bawakan hari ini. Siap dengar ceritanya? Siap. Oke. Coba perhatikan. Taram. Coba perhatikan apa yang Kak Andi bawa hari ini. Di sebelah kiri Kak Andi ada bunga mawar. Di sebelah kanan kakak ada pohon bambu atau tumbuhan bambu. Nah, kakak rasa sih semua kalian pasti pernah melihatnya. Dan setiap saat mungkin kalian pernah melihatnya. Dan pasti juga kalian tahu perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Nah, sekarang kakak mau tunjuk deh. Kakak mau tanya seseorang deh. Sebutkan aja 3 aja kelebihan dari pokok bambu dan 3 kelebihan dari bunga mawar. Coba deh Kak Elisa, kelebihan pohon bambu apa? Bagus lah. Bagus. Oh ya, terus ada daunnya. Apalagi? Ada batangnya. Ada batangnya. Batangnya kenapa? Kuat. Iya, batangnya kokoh dan kuat. Nah, kalau bunga mawar? Indah. Indah, dah pasti dah itu. Wangi. Cantik. Semua yang indah-indah ada di bunga mawar. Tapi ada satu fakta yang menarik. Ternyata bunga mawar ini termasuk bunga yang nggak tahan. Kenapa kakak bilang tidak tahan? Karena ini mudah, ranting pohon itu mudah patah. Kalau ada angin sedikit, bisa hancur dan bisa patah. Dan bahkan dia cepat layu juga. Tapi kalau bambu, meskipun dia nggak memiliki bunga, nggak seindah si bunga mawar, berwangi, tapi dia memiliki batang yang begitu kokoh. Kalau ada angin, badai, salju, apapun itu, pokok bambu tidak mudah rusak, tidak mudah roboh. Nah, sama nih, sekarang dengarin kisah Kak Andi. Diceritakan pada satu ketika di sebuah taman kota. Sebut aja taman kota di Pontianak. Ini taman kotanya di Untan, kan ada taman kota itu. Dikisahkan di taman kota Pontianak itu ada ditanam di situ ada bunga mawar, terus ada pokok bambu. Nah, mereka hidup di taman yang sama. Mereka tumbuh bersama-sama. Nah, satu ketika tapi yang membedakannya pokok bambu atau tumbuhan bambu ini dia agak jauh dari bunga mawar. Nah, bunga mawar itu memiliki tempat yang agak sedikit spesial. Kenapa dibilang spesial? Karena dia bunga di kelompokan bunga semua, disusun dengan rapi. Kalau tumbuhan bambu dia agak jauh dan bahkan nggak ada orang yang pengen melihatnya. Nah, satu ketika semua pengunjung datang ke taman itu selalu matanya tertuju sama bunga mawar. Lalu mereka datang,
bunga mawarnya indah. Kita foto yuk. Wah, indah bunga mawarnya. Wah, semua orang datang berlomba-lomba mengarahkan dirinya ke bunga mawar. Wah, bunganya harum. Wah, indah sekali. Mereka semuanya memegang, maka memoto-motonya. Dan dari kejauhan, dari sebelah ujung sana, ternyata ada tumbuhan bambu yang melihat hal tersebut. Ketika tumbuhan bambu melihat, dia merasa, aku pengen deh seperti bunga mawar. Semua orang pasti tertuju sama dia. Sedangkan kami dilupakan. Kami nggak ada orang yang menarik. Bahkan nggak ada orang yang mau foto sama kami. Wah, begitu kata si bambu dari kejauhan. Dia merasa sedih dan merasa iri. Apa yang dia alami berbeda dengan mawar. Mawar semua orang selalu menyukai dia. Dari aromanya, dari bunganya yang menarik, yang indah. Dan semua orang mengambil dia, bahkan memoto-moto dengan dia. Sedangkan bambu dicuekin, gak ada yang mau sama dia, gak ada yang mau foto sama dia. Oke, akhirnya satu ketika si bambu pun datang, bertanya sama si mawar, hei mawar, aku ini sebenarnya pengen seperti kamu, aku pengen jadi kamu, karena kamu memiliki bunga yang bagus, bunga yang wangi, dan semua orang selalu datang sama kamu. Begitu mawar. Terima kasih kata si mawar atas kejujuranmu, tumbuhan bambu atau pokok bambu. Sebenarnya aku juga nggak seperti itu sih. Kamu juga beruntung sebenarnya di pokok bambu. Kamu itu termasuk bambu yang kuat, bambu yang hebat. Kamu memiliki batang yang kokoh. Kalau ada hujan, badai itu kamu nggak sembarang langsung runtuh, nggak sembarang langsung patah atau layu. Coba kalau kami yang mawar, kami mawar itu kalau ada angin badai, bisa-bisa kami patah dahan kami dan kami layu dan dia berbunga lagi. Tapi tetap aja kata si pokok bambu, aku tetap ingin jadi seperti kamu. Kamu itu indah. Lihat. Semua orang selalu mengambil kamu untuk menjadi hiasan di rumah. Mereka itu selalu membawa kamu diambilnya, disimpan di rumah. Kan mereka memajang kamu di depan rumah, di ruang tamu, dan semua orang selalu memuji kecantikanmu. Hahaha, kata si bunga mawar sambil tertawa mendengar hal itu. Begini loh pohon bambu. Iya benar, memang semua orang itu akan mengambil kami dan mereka akan menyimpan kami di ruang tamu dan kami akan dipandang, maka kami dipoto. Tapi sebenarnya kami akan layu kemudian hari, dan kalau kami layu pasti mereka akan membuang kami juga. Mereka nggak akan menganggap kami. Coba lihat kamu akan selalu tumbuh dengan subur, selalu indah daun-daunmu. Mendengar hal itu si bambu nggak mengerti. Lah, kenapa sih buah mawar nih kalau aku memuji dia malah memuji kebalik? Apa sih sebenarnya maksud dia? Akhirnya lama-kelamaan mulai. Ketika itu si bambu terus memuji keindahan si mawar. Bahkan dia sama sekali tidak melihat keindahan yang ada dalam dirinya. Padahal setiap mereka ini diciptakan hidup itu sudah ada fungsinya masing-masing. Udah ada kekurangan, udah ada kelebihan mereka masing-masing. Oleh hal itu akhirnya si bunga mawar ini menjelaskan lebih lanjut. Dengar ya tumbuhan bambu, begini. Memang kamu akan seperti itu, tapi kamu termasuk tumbuhan yang beruntung, kata si bunga mawar. Loh, kok begitu? Kenapa aku yang beruntung? Lucu sekali. Harusnya kamu senang loh aku puji. Bukan begitu, kata si bunga mawar. Kamu itu indah, kamu itu berguna, berdampak untuk lain. Coba, setiap orang itu akan mengambil batangmu, mengalirkan air dari batangmu, bisa mengalirkan air ke semua daerah, semua tempat. Kalau ada orang mau bersawang dari atas bukit, mereka bisa memakai dahanmu atau pokokmu nanti mengalirkan air ke sawah tersebut. Dan juga kamu itu termasuk tumbuhan yang bermanfaat untuk teman-teman sekitarmu, untuk tumbuh-tumbuhan di sekitarmu. Kenapa demikian? Karena dari dahanmu, dari daunmu itu bisa menyebarkan air. Ketika turun hujan, air semua disebarkan ke tanah dengan begitu luas. Jadi setiap tumbuhan yang berada di sampingmu,
semua mereka mendapatkan dampak dari kamu, dan mereka merasa tumbuh besar, tumbuh subur, dan itu juga semua karena kamu. Nah, mendengar perkataan si mawar itu, si tumbuhan bambu ini mulai berpikir, dan dia mulai mengerti apa yang dikatakan si mawar ini. Ternyata si mawar ini mau kasih tahu bahwa selama ini rupanya bambu terlalu berfokus sama orang lain, selalu memuji keindahan orang lain tanpa memuji dan melihat kelebihan apa yang dia miliki. Nah, dan bunga mawar juga kasih tahu, setiap mereka diciptakan dengan keindahan, keunikan masing-masing. Jadi jangan pernah bandingkan diri kamu sama orang lain, atau tumbuhan bambu sama tumbuhan apa juga. Jangan samakan, karena kita memiliki kelebihan, kekurangan, keunikan masing-masing. Begitu ceritanya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat belajar sesuatu yang menarik. Kenapa kakak bilang menarik? Terkadang kita ini selalu fokus sama teman kita. Kita bahkan nggak segan-segan ingin menjadi sama seperti teman kita. Wah, aku pengen jadi seperti dia dong. Aku pengen jadi seperti dia dong. Aku pengen dapat ini. Aku pengen dapat itu. Semuanya. Padahal coba kalau kita lihat, belajar bersyukur, melihat diri kita. Aku udah dapat gini, aku bersyukurlah. Aku bisa dapat ini, aku juga sangat bersyukur karena bisa menerima semuanya. Harusnya begitu. Selama kita tidak mau bersyukur dan terus bandingkan diri kita sama orang lain, demikian juga kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki. Seperti bambu tadi, dia sampai nggak mengerti apa kelebihan dia karena saking fokusnya dengan keindahan orang lain. Padahal kakak dengan adik-adik, dengan teman-teman yang lain, kita memiliki keunikan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda, kekurangan juga yang berbeda-beda. Jadi kita itu hidup saling melengkapi. Terlebih kita juga saling memberkati satu sama lain. Kamu bisa jadi berkat jadi dia, kamu jadi berkat untuk dia, dan bahkan jadi berkat untuk semua orang. Kita mengalihkan berkat itu. Nah, yang akan diajarkan hari ini, belajarlah bersyukur, jangan mengeluh. Fokus sama apa yang kalian miliki, lihat apa yang kalian miliki, syukuri dengan apa yang kalian miliki hari ini. Jangan pernah bandingkan diri kalian sama teman kalian yang lain, tapi belajar bersyukurlah, karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Demikian cerita hari ini. Bye-bye.